nama aku Naifa Fatrani Kairin dengan NIM 24080104337. Di sini aku dari kelompok BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah Hukum Pajak yang diampu oleh Pak Imam Gustomi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sekarang Amalia Putri dengan NIM 240801084. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pajak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB. Yuk disimak. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Rasyakira Nasinadrian Hadi dengan NIM 24080101856 dengan absen 34 mata kuliah hukum pajak dari kelompok BPHTB dengan dosen pengampu Bapak Imam Gustomi SHMH. Sebelum memulai pembahasan ke materi yang lain, kita harus mengenali dulu apa sih itu BPHTB. BPHTB ini singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah. Jadi, pengertian dari BPHTB ini adalah pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau bahkan badan yang memperoleh hak atas tanah. Kayaknya nggak asing ya kalau misalkan kita mendengar pajak untuk hak atas tanah, yaitu PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, apa sih bedanya PBB dan BPHTB? PBB atau pajak bumi bangunan ini itu biasanya dibayarkan 1 tahun sekali. Sedangkan BPHTB itu dibayarkan sekali saja ketika serah terima hak atas tanah tersebut sebagai suatu syarat administrasi. Pembahasan selanjutnya adalah dasar hukum. Tidak mungkin suatu program itu berjalan tanpa adanya dasar hukum. Jadi dasar hukum dari BPHTB ini salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ini itu berisi tentang pengaturan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut BPHTB. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya ada di Perda. Ini biasanya ditentukan di masing-masing daerah mengenai nilai besaran atau persenan yang akan dipungut dari pajak itu sendiri. Selanjutnya ada di PP atau peraturan pemerintah. Ini biasanya berisi tentang peraturan pelaksanaan dari BPHTB ini sendiri. Sekarang kita masuk ke subjek dan wajib pajak BPHTB. Nah, kira-kira kalau terjadi jual beli rumah, siapa sih yang wajib bayar BPHTB? Penjual atau pembeli ya? Jadi jawabannya itu adalah pembeli. Kalau pihak yang memperoleh hak atas tanah ini dan bangunan tersebut disebutnya dengan pembeli. Jadi subjek BPHTB itu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan juga bangunan. Sedangkan wajib pajaknya adalah pihak yang menerima hak tersebut. Contohnya, dalam jual beli, BPHTB dibayar oleh pembeli. Kemudian dalam hibah dibayar oleh penerima hibah dan dalam warisan dibayar oleh ahli waris. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa BPHTB ini dikenakan bukan karena seseorang memiliki tanah, tetapi karena adanya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek dari BPHTB, dasar pengenaannya, dan juga tarifnya. Nah, pertama nih teman-teman mengenai objek dari BPHTB itu sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya tuh adalah setiap perolehan hak atas tanah maupun bangunan. Jadi, yang dikenakan di pajak itu tuh bukan karena orang memiliki tanah atau bangunan juga, tetapi karena adanya peristiwa hukum yang menyebabkan kenapa sih seseorang itu memperoleh hak tersebut. Nah, misalnya tuh kayak kita jual beli rumah, hibah dari orang tua kepada anak, warisan, tukar menukar tanah, ataupun bahkan tanah yang dimasukkan sebagai modal ke dalam perusahaan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya sederhanakan, selama ada perpindahan ataupun perolehan atas tanah dan bangunan, maka di situ tuh bisa muncul kewajiban dari BPHTB itu sendiri. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk perolehan itu juga cukup beragam nih teman-teman. Nah, yang paling sering kita temukan tuh kayak jual beli, di mana nih hak berpindah dari penjual kepada pembeli. Selain itu ada juga hibah yang sifatnya itu pembelian cuma-cuma. Lalu ada warisan dari pewaris kepada ahli waris, kemudian tukar menukar dan juga pemisahan hak. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwasannya si BPHTB ini tuh sangat berkaitan dengan peristiwa hukum pertanahan, karena setiap ada perubahan kepemilikan atau hak negara mengenakan pajak atas proses perolehannya teman-teman, begitu. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan mengenai dasar dari pengenaan BPHTB. Nah, dasar pengenaan BPHTB ini tuh pada dasarnya tuh adalah nilai yang digunakan untuk menghitung berapa pajak sih yang harus dibayar. Nah teman-teman, di dalam BPHTB itu ada dua komponen penting, yaitu NPOP dan juga NPO-PTKP. Nah, yang pertama NPOP, itu tuh apa sih? Itu tuh singkatan dari nilai perolehan objek pajak. Ini tuh adalah nilai ataupun harga dari tanah dan bangunan yang diperoleh. Nah, kalau dalam jual beli, NPOP itu biasanya diambil dari harga transaksi, teman-teman. Nah, kalau misalnya hibah atau waris menggunakan nilai pasar. Nah, sedangkan lelang itu menggunakan harga lelang. Nah, apabila nilainya dianggap tidak wajar, pemerintah dapat menggunakan NJOP sebagai dasar penilaiannya. Kemudian yang kedua ada NPO PTKP, yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ini tuh semacam batas nilai yang tidak dikenakan pajak. Jadi sebelum dikenakan tarif pajak, NPOP tuh akan dikurangi dulu dengan NPO PTKP, teman-teman. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya kayak gini. Nih, misalnya ada nilai tanah itu 500 juta. Lalu si NPO PTKP itu tuh 60 juta, maka yang dikenakan pajak itu bukan 500 juta teman-teman, tapi selisihnya yaitu 440, yaitu 500 dikurang 60 juta gitu teman-teman. Nah, artinya sistem ini tuh sebenarnya dibuat supaya masyarakat tuh tetap mendapatkan pengurangan tertentu dan juga pajaknya tuh tidak langsung dikenakan secara keseluruhan, begitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif dari BPHTB. Nah, tarif BPHTB ini tuh ditetapkan sebesar 5% dari sifatnya yang flat ataupun tetap. Nah, artinya teman-teman, tarif ini tuh tidak bertingkat. Mau nilainya kecil ataupun besar, tarif yang digunakan tuh tetap sama, yaitu 5%. Nah, tarif ini tuh juga berlaku untuk berbagai jenis perolehan hak seperti jual beli, hibah, waris, maupun lelang. Nah, menurut saya pribadi, penggunaan tarif tunggal ini itu membuat sistem BPHTB itu jadi lebih sederhana teman-teman, dan juga mudah untuk dipahami masyarakat luas. Selain itu, juga memberikan kepastian hukum, karena masyarakat ini bisa langsung memperkirakan berapa sih pajak yang harus mereka bayar. Nah, si pembayaran BPHTB itu sendiri dilakukan sebelum proses baik nama ataupun pembuatan akta selesai. Jadi, biasanya PPAT ataupun notaris tuh tidak bisa melanjutkan proses administrasi kalau misalnya si BPHTB itu belum dibayarin, teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya si BPHTB ini tuh merupakan pajak yang muncul karena adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dalam perhitungan berdasarkan NPOP dikurangi NPO PTKP, lalu dikenakan tarif sebesar 5%. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita di sini akan membahas bagaimana cara menghitung BPHTB itu sendiri. Jadi, cara menghitung BPHTB itu ada rumus dasarnya. Dengan cara 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Nah, kita mulai dengan contoh soalnya ya. Jadi, misalkan Andi itu membeli sebuah rumah di kota T dengan harga 500 juta. Lalu, berdasarkan aturan di daerah T tersebut, nilai NPO PTKP-nya itu adalah 60 juta rupiah. Jadi, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai kena pajaknya. Jadi, cara mencari nilai kena pajaknya itu dengan cara nilai bangunan atau nilai hak atas tanah dikurangi dengan nilai NPO PTKP yang telah didasarkan di daerah tersebut. Jadi, untuk kasus Andi ini 500 juta dikurangi 60 juta, yang berarti 440 juta. Lalu, cara menghitung BPHTB-nya itu dengan cara 5% dikali 440 juta, yang dimana BPHTB yang harusnya dibayarkan oleh Andi ini pada saat awal pembelian atau penerimaan hak atas tanah ini itu yaitu 22 juta. Di slide ini kita akan membahas tentang saat terutang dan tata cara pembayaran. Jadi, kapan sebenarnya BPHTB itu harus dibayar? Jadi BPHTB ini terutang pada saat terjadinya perolehan hak, misalnya ketika akta jual beli atau hibah ditandatangani di hadapan PPAT. Jadi begitu hak itu diperoleh secara hukum, maka kewajiban BPHTB itu juga muncul. Nah, di dalam pelaksanaannya ini di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, yang artinya wajib pajak menghitung, membayar, dan juga melaporkan sendiri pajaknya. Lalu ada alur pembayarannya ini juga cukup sederhana. Yang pertama, wajib pajak ini menghitung BPHTB berdasarkan NPOP, setelah itu mengisi SSPD BPHTB, lalu membayarkan melalui bank dan juga atau bisa melalui kas daerah.
Nah, di sini peran PPAT dan notaris juga sangat penting. PPAT dan notaris ini mereka tidak boleh menandatangani akta sebelum BPHTB ini dibayar. Jadi bisa dibilang PPAT juga ikut memastikan kepatuhan pajak dalam transaksi tanah dan juga bangunan. Lalu, bagaimana kalau BPHTB tidak dibayar atau terlambat dibayar? Jadi, tentu ada sanksinya. Jika terlambat membayar, wajib pajak dapat dikenakan denda atau bunga administrasi. Sedangkan, jika tidak membayar sama sekali, pemerintah daerah dapat melakukan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan dampaknya tidak hanya soal denda, tetapi proses administrasi pertanahan seperti balik nama sertifikat juga bisa terhambat. Karena itu, pembayaran BPHTB menjadi bagian penting dalam setiap proses peralihan hak atas tanah dan juga bangunan. Selanjutnya ini adalah permasalahan yang biasanya ditemukan dalam implikasi BPHTB di lapangan. Yang pertama itu adalah manipulasi nilai transaksi. Biasanya hal ini itu dilakukan oleh penjual dan juga pembeli yang sepakat untuk melaporkan harga jual atau harga hak atas tanah tersebut itu lebih murah daripada harga aslinya untuk mendapatkan BPHTB yang lebih murah. Yang kedua, itu adalah perbedaan data NJOP dengan harga pasar. Lalu ada proses validasi yang lama, juga yang terakhir tumpang tindih pemahaman masyarakat mengenai BPHTB itu sendiri. Yang dimana dapat kami simpulkan bahwa BPHTB ini merupakan pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan juga bangunan akibat adanya peristiwa hukum tertentu. BPHTB ini menggunakan sistem self-assessment dengan tarif umum sebesar 5% berdasarkan NPOP setelah dikurangi NPOP TKP. Kemudian juga selain menjadi sumber pendapatan daerah, BPHTB ini juga memiliki peran penting dalam legalitas transaksi pertanahan. Namun, dalam praktiknya juga masih terdapat beberapa kendala seperti manipulasi nilai transaksi dan juga perbedaan kebijakan antar daerah. Karena itu diperlukan pengawasan dan juga pengembangan sistem yang lebih baik agar pelaksanaan BPHTB dapat berjalan lebih optimal. Dari pembahasan tadi, menurut kelompok kami, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan BPHTB. Yang pertama itu, ada sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara perhitungan maupun juga prosedur pembayaran BPHTB. Yang kedua, pengawasan terhadap manipulasi nilai transaksi juga perlu diperketat agar tidak terjadi pengurangan pajak secara tidak wajar. Selain itu juga, peran PPAT dan juga notaris juga perlu dioptimalkan karena mereka terlibat langsung dalam proses peralihan hak atas tanah dan juga bangunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat memberikan insight dan juga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.